Penertiban dilakukan di lahan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG di Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan yang dikuasai Ormas Grup Jaya. Saat melihat aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya datang, anggota Ormas Grup Jaya berusaha kabur. Petugas pun berjibaku berusaha menangkap ormas yang berada di jalan raya dan hendak kabur. Penertiban dilakukan pada Sabtu 24 Mei membuat pedagang yang membuka lapak di sana terkena imbasnya. Para pedagang mengaku tidak tahu bahwa tanah tersebut dimiliki BMKG dan mengira kepunyaan Ormas Grup Jaya. Sehingga para pedagang berjualan dengan membayar uang sewa lapak sebesar 3,5 juta rupiah untuk pedagang seafood. Darmaji, penjual seafood mengatakan saat mencari lapak berjualan ia bertemu dengan Ketua RT dan disambungkan ke Ketua DPC Ormas Grup Jaya. Ya, namanya Mas? Darmaji, Pak. Pak Darmaji. Oh, dari mana aku? Dari mana, Mas? Brebes, Pak. Brebes. Udah berapa lama di sini? Sini mulai bulan Januari. Bulan Januari tahun? 2005. Kerjanya apa di sini? Kerjanya saya jualan. Jualan Seafood, Pak. seafood. Oh, di sini ya. Ini warungnya ya. Iya. Oke, dari Januari berarti sekarang udah sekitar 5 bulan ya, kurang lebih ya. Bisa gimana ceritanya bisa dagang di sini? Saya Ceritanya di sini kok tadinya ditawarin sama RT saya, Pak. Jadi ada lapak. Jadi ditawarin ada lapak mau nggak gitu, Pak. yang nawarin siapa tadi? Pak RT. Pak RT. Kemudian buka lapak di sini. Buka lapak. Izinnya berarti dari Pak RT. Kemudian apakah ada iuran atau mungkin Nggak ada, Pak. Cuma uang sewa bulanan aja. dewan sewa bulanan? Di mana sewa bulanannya diserahkan ke siapa? Jadi saya ditransfer, Pak. Ke Pak Yani. ke siapa? Yani. Pak Yani. Siapa Pak Yani itu? Saya nggak tahu sebagai apanya, Pak. Ketua Grip. Bagaimana Pak? Ketua Grip. Banten ya? DPC Banten ya. Saya nggak tahu persisnya. Pak Yani namanya ya. Dan saya transfernya ke beliau. Langsung. Langsung. Sudah berapa kali transfer? Saya berarti dari Januari, Februari, Maret, April. April berarti baru 4 atau 5. Berarti per bulan. Ya per bulan. Berapa besar biayanya satu kali transfer? Satu kali transfer itu uang sewanya 3 juta, uang listriknya 500. Berarti setiap bulan Mas transfer 3.500.000. Itu tadi ke atas nama siapa Pak? Tadi? Darmaji. Pak? Darmaji. Apa Darmaji ini selaku yang Bapak tahu? Saya selaku? yang punya warung ini, Pak. Oke, yang punya warung ini. Iya. Itu berarti dia pengurus Ormas. Yang mana, Pak? Yang tadi yang Bapak transfer tadi. Oh iya, Ke rekening mana tadi? Ke Pak Yani. Pak Yani, Pak. Ke rekeningnya nih, Bang apa? Bang BCA, Pak. Ada buktinya transfer? Ada. 3,5? Ya nggak langsung dikasihnya karena beliau kadang-kadang ngakun gitu, Pak. Oh, Jadi, ngakun. ya. Ini modalnya berapa, Mas? Ini kalau sama lantai semuanya kurang lebih 70-an, Pak. 70? Ya, sama lantai ya, Pak, sama semuanya, Pak. Tahu nggak ini lokasinya milik BMKG? Nggak tahu, Pak. Terus Yani nggak jelaskan? Nggak tahu. Pokoknya bayar uang Saya keamanan, bayar keamanan. Uang sewa. uang sewa, uang listrik. Pernah ditunjukkan Pak RT-nya tadi atau Pak Yani, ini kami kepemilikan ini. Nggak. Nggak pernah. Cuma bilang ini punya mereka. Iya. Pas kita masuk ke sini baru tahu ini. Saya baru tahu ini, Pak. Makanya saya Oh, bingung ini tadi, Pak. miliknya BMKG. Iya. Uang parkir, Mas, kalau masuk sini? Saya nggak mungut, Pak. Demi Nggak Allah, mungut. Pak. Jadi yang mungut siapa? Mungkin gripnya, Pak. Gripnya ya? Saya nggak mungut, demi Allah, Pak. Sementara itu, Ina Wahyu Ningsih yang berjualan hewan kurban di lahan tersebut mengatakan dirinya mencari lapak untuk berjualan. Dan ia bertemu dengan Ketua DPC Pondok Aren dan diminta 22 juta rupiah bila ingin berjualan di lahan tersebut. Setelah memberikan uang dengan nominal yang diminta, para ormas kembali meminta 5 juta rupiah dengan dalih takziah anggota yang meninggal. Saya udah biasa di sini puluhan tahun. Kebetulan saya kan kenal-kenal sama anak-anak ormas ini dan saya lihat lahan ini kan ada kosong. Saya bertanyalah sama mereka. Ke siapa Ibu tanya? Keke sama Bang Jamal. Sebagai apa, Pak? Bang atau Jamal Keke? itu sekjen dari GRIP. Kalau Keke ketua ranting dari GRIP. Baik. Saya bertanya, saya bilang bisa nggak kita pakai lahan ini, gitu kan. Terus saya harus hubungin siapa, gitu kan. Terus ketua Keke bilang, saya telepon dulu ya Pok, ketua Yani. Waktu itu saya juga nggak kenal sama ketua Yani. Iya. Akhirnya beliau telepon dan kita janjian
Dan ketua Yani ACC dia bilang nggak apa-apa, nggak aman nih Pak, ini punya siapa? Saya tanya kan gitu, aman Bu, ini apa namanya kekuasaan kita lah, maksudnya bahasanya itu ahli waris gitu kan, disuruh kita yang nunggu gitu kan. Kalau aman ya sudah, saya bilang kan gitu, negosiasi tentang harga. Saya bilang saya kan biasanya di sana berapa Bu, katanya gitu kan. Oh saya yang biasa 10 juta. 10 juta per Pokoknya kali. satu lahan itu 10 juta itu untuk sampai kelar. Nah, tapi kan kita selalu ada koordinasi sama RT, RW, lurah, Bibinsa, semuanya itu ya, itu kan perlu uang. Nah, akhirnya Ketua Yani mengajukan gimana kalau include aja. Ibu nggak tahu menau soal RT, RW semuanya mereka yang urus. Include minta 25, ya kan? Akhirnya saya negosiasi. Setelah saya negosiasi, deal lah di angka 22 juta. Nah, itu dengan bahasa mereka mau semua koordinasi tentang semuanya lah di dalamnya ini ya, termasuk semuanya include lah gitu. Akhirnya saya setuju, saya bilang saya lunasin setelah sapi turun. Nah begitu sapi turun ternyata nggak ada masalah, kita juga kan was-was ya. Memang mendirikan kandang kita nggak ada masalah, makanya saya DP dulu dan saya ngasihnya itu berkali-kali nggak sekaligus. Total berapa Bu? Sudah berapa yang 22 diserahkan? 22 juta Diserahkan uangnya sejumlah 22 juta ke siapa? ke Ketua Yani Tuanaya. Ya itu tadi suratnya udah Cash dipegang atau sama cash? transfer. Transfer. Iya. Rekening siapa Bu? Ke rekening Atas nama? Yani Tuanaya. Ya. Ya. Jadi saya transfer ke beliau. Waktu itu saya lagi di Bali. Beliau bilang karena ada ketua DPC yang meninggal, dia minta tolong untuk transfer lagi 5 juta. Saya kan bilang saya mau lunasin setelah sapi turun dan nggak ada masalah, ya kan. Para anggota Ormas Grip Jaya yang telah diamankan kini dimintai keterangan tentang pendudukan lahan tersebut di Polda Metro Jaya. Sementara para pedagang yang membuka lapak di lahan tersebut merasa tertipu.